Ketemu kembali teman-teman mahasiswa pada lanjutan materi tentang penelitian teknologi informasi yang mana nanti bisa digunakan pada prodi informatika, sistem informasi, sains data, bisnis digital maupun magister teknologi informasi. Pembelajaran ini berbasis project based learning. Nanti akan diimplementasikan dalam pembuatan proposal tugas akhir atau proposal skripsi dan membuat paper sesuai jurnal yang sudah disepakati. Nah, pada pertemuan yang pertama sudah saya jelaskan bagaimana membuat suatu abstrak, kemudian bagaimana membuat suatu pendahuluan yang isinya latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat daripada penelitian tersebut. Nah, pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan ke pembahasan bagaimana kita membuat tinjauan pustaka, kemudian bagaimana kita membuat hasil uji coba atau implementasi, kemudian bagaimana kita membuat kesimpulan, dan bagaimana kita membuat daftar pustaka. Nah, lanjut saja ke tinjauan pustaka. Ya. Ini kita sudah bahas di pertemuan pertama. Kemudian, nah ini kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, apa sebenarnya tinjauan pustaka atau sering disebut dengan kajian pustaka, disebut dengan literatur review, gitu ya. Nah, tinjauan pustaka adalah suatu kegiatan mencari, membaca, dan menelaah literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Atau dengan kata lain bahwa tinjauan pustaka adalah tinjauan atau kajian terhadap berbagai sumber tertulis yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Nah, bisa berupa jurnal penelitian, ya, bisa berupa buku, bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lainnya. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan teori-teori dan landasan yang kuat untuk penelitian yang dilakukan. Nah, di sini pada tinjauan pustaka yang akan diuraikan atau uraian merupakan uraian hasil temuan penulis atau peneliti yang lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya suatu proposal ataupun tugas akhir atau skripsi dan lain sebagainya atau karya ilmiah. Nah, pada dasarnya ya, tinjauan pustaka itu bukan sekedar kumpulan teori, ya, melainkan berupa rangkaian yang sudah dikenali melalui beberapa melalui beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik yang akan dikaji atau diteliti. Nah, jadi artinya bahwa suatu tinjauan pustaka itu bukan hanya teori gitu ya. Artinya bahwa tidak biasanya banyak
teman-teman itu menulis copy paste gitu ya, copy paste dari penelitian yang sudah dilakukan orang, gitu, diambil kemudian di copy paste. Nah, bukan sekedar itu ya. Nah, kalau hal-hal seperti itu kalian lakukan, maka akan meningkatkan terjadinya plagiasi. Nah, kembali saya jelaskan bahwa pada tinjauan pustaka itu memang merupakan konsep dan teori, atau kita bisa menulis penelitian terdahulu. Nah, eh, tinjau konsep dan teori ini, seperti yang saya tadi bahas di apa namanya di slide sebelumnya, bahwa eh, tinjauan pustaka itu membahas konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya apa yang relevan dengan topik penelitian? Nah, di misalkan begini, ini ada contoh. eh, Nah, ini ada contoh. Ya, ini ada contoh di mana eh, ini adalah bagaimana ini adalah blok diagram untuk eh, apa? Untuk melakukan tracking terhadap pergerakan spermatozoa. Ya, nah di sini ada blok diagramnya. Ya, nah dari blok diagram ini eh, maka kalian bisa menulis. Kalian bisa eh, mencari atau menuliskan tentang eh, apa yang ada di blok diagram ini, gitu. Nah, atau di awal di apa namanya di kata kunci, ya, kata kunci. eh, saya sudah menjelaskan di video yang kemarin bahwa kata kunci ini sebaiknya ada hubungan dengan judul. Nah, kemudian eh, kata kunci inilah yang akan menjadi kunci untuk kajian teori atau literatur review yang kalian harus tulis di dalam eh, tinjauan pustaka. Nah, misalkan ini ada interleukin 6. Ya, maka di dalam kajian pustaka kalian harus menjelaskan interleukin 6 itu seperti apa, bagaimana rumusnya, kemudian penurunan-penurunan rumusnya gitu ya. Kemudian eh, interleukin ini apa dan seterusnya ya. Nah, kemudian misalkan nanti ada ikan kerapu tikus. Nah, ikan kerapu-tikus itu seperti apa? Nah, karena ini adalah merupakan kata kunci. Yang namanya kata kunci ini yang menjadi kunci utama untuk mengarahkan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi sebaiknya misalkan kalau di kita di teknologi informasi judulnya misalkan em, eh, deteksi kanker payudara menggunakan metode eh, CNN, misalkan seperti itu. Nah, di situ ya yang menjadi kata kunci kan eh, deteksi. Ya, deteksi. Bagaimana melakukan suatu deteksi terhadap penyakit kanker payudara. Kemudian yang menjadi objek adalah kanker payudara. Tentunya itu harus menjadi kata kunci dan harus apa namanya dituangkan di dalam kajian teori karena itu adalah merupakan objeknya. Ya, bagaimana kanker payudara itu, kemudian bagaimana proses pendeteksiannya, kalau secara manual adalah seperti ini, kemudian dan seterusnya. Ya,
Nah, kemudian ada metode CNN. Ya. Nah, itu misalkan menggunakan metode CNN. Nah, metode CNN kan merupakan kata kunci. Ya, merupakan kata kunci. Nah, maka metode CNN itulah yang serangkaian metode CNN itulah yang harus kalian bahas di literatur review. Ya, eh, CNN. Misalkan bagaimana CNN itu, ya, bagaimana layer-layernya. Nah, itu yang kita bahas. Ya, sebelum apa namanya masuk ke CNN, tentunya ada proses sebelumnya karena ini ada satu suatu rangkaian. Ya, sebelum CNN di blok diagram ada proses pre-processing. Maka proses pre-processing ini juga harus kalian eh, buat sebagai dasar teori untuk menguatkan bagaimana dilakukan proses processing untuk apa namanya untuk eh, me- me- apa untuk eh, dari proses processing ini muncullah fitur-fitur. Nah, fitur-fitur ini yang akan diolah oleh CNN. Nah, itu adalah merupakan suatu serangkaian. Nah, itulah harus ditulis di eh, apa, ditulis di dalam eh, tinjauan pustaka di sini. Nah, itu caranya ya. Jadi eh, jangan menulis tadi eh, deteksi kanker payudara dengan menggunakan metode CNN. Jangan menulis Python-nya, jangan menulis ya yang tools-tools yang kalian gunakan itu jangan ditulis di sini gitu ya. Karena itu adalah eh, apa tools punyanya orang lain gitu ya. Tools untuk kalian membuat suatu eh, deteksi kanker payudara itu. Nah, kecuali di judul kalian tertuliskan bahwa eh, misalkan deteksi kanker payudara berbasis Python. Nah, perlu kalian jelaskan Python itu apa. Nah, tapi tidak seluruh Python itu kalian bahas di situ. Tetapi hal-hal yang penting yang digunakan untuk deteksi menggunakan Python ini. Dan itu pun tidak boleh kalian copy paste, tetapi berubahlah dalam bentuk algoritma atau rumusan-rumusan sehingga meminimalkan terjadinya plagiasi. Kemudian membantu memahami landasan teoritis yang mendukung penelitian dan menjelaskan istilah-istilah kunci yang akan digunakan. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian di tinjauan pustaka atau literatur review, seyogyanya ada penelitian terdahulu. Nah, beda penelitian terdahulu atau state of the art-nya di pendahuluan dengan state of the art-nya atau penelitian terdahulunya yang ada di tinjauan pustaka. Ini mencakup lebih kompleks dibandingkan dengan yang ada di pendahuluan kemarin. Nah, tinjauan pustaka juga mengulas penelitian sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik penelitian yang akan dilakukan, yang mencakup temuan penting, metodologi yang digunakan, dan kesimpulan yang diperoleh. Nah, di sini ya, jadi apa namanya? eh, yang akan menjadi kata kunci di sini adalah mencakup temuan penting, metodologi yang digunakan, dan kesimpulan yang diperoleh. Nah, makanya di dalam mencari literatur disesuaikan dengan materi-materi yang kita tulis. Misalkan tadi, deteksi kanker payudara dengan menggunakan CNN. Nah, jangan menulis atau mencari literatur review yang tidak menjadi bukan kata kunci kita. Contohnya, eh, deteksi kanker payudara dengan menggunakan
Ini contoh ya, dengan menggunakan misalkan klasifikasi kanker payudara menggunakan SPM. Oke lah, masih ada hubungannya. Baik itu, walaupun itu hanya deteksi dengan klasifikasi kan berbeda, tetapi masih ada hubungan dengan kanker payudara. Mungkin yang mengklasifikasi itu seperti apa, deteksi nantinya adalah seperti apa. Namun kalau jauh eh, dengan topik yang kita buat, ya lebih baik jangan ditulis. Kemudian mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya dan menentukan bagaimana penelitian akan mengisi kosongan tersebut. Nah, seperti apa yang saya jelaskan di bab sebelumnya di bagian pertama, bahwa uh, penelitian terdahulu adalah untuk mencari gap penelitian kita dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya. Nah, kita masuk untuk contoh. Kalian bisa lihat di apa di materi yang sudah saya bagikan di awal. Di Google Drive materi yang sudah saya bagikan di awal. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu tentang metodologi. Nah, eh, metodologi penelitian adalah, saya akan menjelaskan dulu eh, teorinya ya. Jadi metodologi penelitian adalah pendekatan sistematis dan terencana yang digunakan oleh peneliti untuk merancang. Ini jadi yang menjadi kata kunci adalah untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian. Jadi untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian. Nah, metode penelitian ini mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Ya, contohnya, ya, eh, kalau dalam hal ini, kalau di dalam apa namanya sistem cerdas itu pengumpulan data, misalkan ada data sekunder, ada data primer gitu ya. Nah, misalkan kita ngambil di Kaggle, kita mengambil data di secara primer ya, kita mengambil data misalkan kalau di penelitian yang saya lakukan mengambil data sperma secara langsung gitu ya. Nah, itu harus diceritakan ya. Nanti harus diceritakan bagaimana proses pengumpulan data. Kemudian bagaimana melakukan analisis. Nah, analisis ini termasuk bagaimana merancang daripada misalkan merancang metode apa yang digunakan dalam proses pre-processing, metode apa yang digunakan atau algoritma apa yang digunakan untuk proses klasifikasi, proses deteksi, dan lain sebagainya. Kemudian dengan demikian kita bisa menarik suatu kesimpulan. Nah, eh, di sini ya, jadi metode untuk penelitian ini ada dua. Ini akan tidak saya bahas lebih mendalam, bahwa ada dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, apa itu? Eh, untuk dua metode ini sudah saya jelaskan secara terinci di video-video eh, pembelajaran penelitian teknologi informasi ini sebelumnya. Tapi saya sini hanya mengulang sedikit, yaitu metode kuantitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang menggunakan data berupa angka atau variabel numerik untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel secara objektif dan kuantitatif. Nah, nanti akan kita lihat apakah penelitian teknologi informasi ini termasuk
kuantitatif atau kualitatif atau dua-duanya. Ya, eh, eh, bisa kita apa namanya lakukan. Nah, kemudian metode kualitatif ya, yaitu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti ya melalui analisis terhadap data eh, dalam bentuk deskriptif ataupun naratif. Ya. Nah, pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan pengalaman subjek penelitian. Di sini nanti akan kita lihat apakah kita menggunakan metode kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, sedikit saya jelaskan perbedaan antara metodologi dan metode. Nah, ini adalah sesuatu yang eh, sama tapi berbeda makna, gitu ya. Nah, secara singkat bahwa ya kita lanjutkan antara eh, metodologi dengan metode itu sebenarnya sama, namun eh, menjadi sesuatu hal yang ya kalau metodologi, kemudian metode itu ada di dalamnya. Jadi hmm, metode itu adalah merupakan bagian dari metodologi. Apa itu metodologi? Nah, yaitu kerangka konseptual yang mengatur pemilihan metode-metode tertentu dalam suatu penelitian. Nah, ini adalah pendekatan atau filsafat yang digunakan oleh peneliti untuk merancang penelitian. Ya, memilih metode-metode tertentu dan menafsirkan hasilnya. Nah, metodologi membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara sistematis dan terstruktur. Nah, kalau metodologi di dalam penelitian teknologi informasi itu akan eh, seperti contohnya eh, apa eh, rancang bangun eh, sistem informasi akuntansi dengan menggunakan eh, Node apa eh, Node.js sekian gitu ya. Nah, berarti bahwa di situ kalau metodologinya adalah eh, bagaimana pertama kita melakukan eh, apa uh, survei, kemudian kita melakukan analisis data, kemudian kita melakukan uh, uh, merancang atau mendesain, kemudian kita melakukan coding, kemudian kita melakukan implementasi, kemudian atau implementasi atau uji coba, kemudian kita melakukan apa uh, perbaikan-perbaikan dan implementasi secara keseluruhan. Nah, itu adalah metodologi. Ya, jadi bagaimana proses pembuatan rancang bangun sistem informasi ini dari awal sampai dengan akhir. Nah, ini uh, jadi untuk memastikan bahwa penelitian yang uh, dilakukan dengan cara yang sistematis dan terukur. Itu. Nah, sedangkan metode itu adalah bagian daripada metodologi atau langkah-langkah atau teknik konkret. Nah, ini yang menjadi kata kunci adalah teknik konkret ya, yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini adalah prosedur atau pendekatan yang diterapkan oleh peneliti untuk pengumpulan data, menganalisis data, dan mencapai suatu kesimpulan. Nah, ini saya belum memberikan contoh, tapi saya coba dulu menyimpulkan bahwa metodologi adalah ya, kerangka kerja konseptual
lebih luas yang mengatur pemilihan dan penerapan metode-metode. Sementara metode adalah langkah-langkah konkret yang diterapkan untuk menjalankan penelitian metodologi, ya, menjalankan penelitian. Metodologi menentukan mengapa dan bagaimana suatu penelitian dilakukan, sementara metode menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan dalam penelitian tersebut. Jadi begini, ini eh, ada yang ini adalah bagaimana sistem informasi eh, membuat suatu misalkan sini adalah bagaimana membuat suatu sistem informasi gitu ya. Nah, bagaimana proses pertamanya adalah analisis kebutuhan sistem, kemudian sistem dan desain sistem dan perangkat lunaknya, kemudian pembuatan dan implementasi, kemudian integrasi sistem, kemudian operasional dan pengembangan. Nah, ini disebut dengan metodologi. Oke, bagaimana sistem informasi ini dibuat dari awal sampai dengan akhir. Sedangkan metode ini dalam merancang dan mengimplementasikan menggunakan metode apa, gitu ya. Nah, maka di sini di dalam eh, prosesnya dari awal sampai akhir ini ada metode yang digunakan untuk merancang sistem informasi ini. Misalkan di sini kami akan merancang eh, sistem atau mendesain ini menggunakan waterfall misalkan begitu ya. Nah, itu bagaimana proses waterfall itu gitu. Nah, itu yang harus menjelaskan menjadi metodologi. Nah, bagaimana proses implementasi atau bagaimana proses testing itu? Nah, kami menggunakan testingnya adalah misalkan uh, black box misalkan gitu ya. Nah, itu termasuk di dalamnya adalah metodologi. Sedangkan kalau kita misalkan kalau di penelitian sistem cerdas bahwa dari awal misalkan deteksi apa namanya atau tracking eh, pergerakan sperma dengan menggunakan suatu metode X misalkan gitu. Nah, maka di awal adalah eh, di sini tentunya pasti melakukan analisis kebutuhan sistem sampai dengan dilakukannya suatu apa namanya eh, eh, uji coba gitu. Nah, itu disebut dengan metodologi. Tetapi di dalamnya, misalkan sini ada proses eh, ini sudah ada proses data akuisisi, kemudian proses yang namanya pre-processing, kemudian proses tracking, dan seterusnya. Itu adalah metodologi. Nah, jadi di dalam metodologi ini uh, beda antara kalau kita menuliskan metodologi penelitian dengan metode penelitian. Nah, bagaimana kita menuliskannya? Ya, nah, yang kita tuliskan adalah di awal kita buat blok diagramnya dulu. Ya, kalau kita membahas di sini adalah metode. Ya, jadi blok diagramnya kita buat dulu. Bagaimana sih proses apa namanya tracking sperma itu? Nah, kita buat blok diagramnya dari eh, apa pengumpulan data, kemudian pengambilan data, kemudian proses tracking, kemudian membuat apa eh, apa namanya lintasan, kemudian menentukan apakah lintasan tersebut eh, normal apa tidak gitu. Kemudian divalidasi eh, secara manual oleh ekspor gitu sehingga mendapatkan suatu hasil. Nah, itu yang pertama kita buat ya. Kemudian
agar penelitian kita atau tulisan kita lebih mengarah, maka setiap blok diagram ini kalian harus apa namanya? Kalian harus jelaskan gitu. Nah, inilah tujuannya kenapa kalian harus membuat blok diagram terlebih dahulu. Ya, mohon diperhatikan bahwa blok diagram, flowchart, ya, atau yang lainnya itu berbeda-beda maknanya. Ya, kalau blok diagram, eh, maka di situ tidak proses pengulangan, apa namanya, simbol-simbol itu akan berbeda. Pastikan bahwa itu adalah blok diagram. Ya. Atau boleh kalian gunakan flowchart, Gus, silakan, nggak masalah. Nah, tetapi kalau saya lebih baik menggunakan blok diagram karena lebih terarah apa yang kita akan tulis. Misalkan di bab 3 ini kita membahas tentang uh, blok diagram atau metode penelitiannya. Ya. Kemudian 3.2 akan membahas spam data akuisisi. Nah, ini kita bahas di sini. Yang ketiga, ini adalah proses tracking. Yang keempat, patch generation. Kemudian kelima adalah penentuan eh, mobilitas apa abnormality daripada sperma tersebut, apa lintasan dari sperma tersebut. Kemudian 3.6 adalah manual kalkulasi. Jadi bagaimana secara manual dibandingkan dengan secara sistem. Nah, ini yang kita buat. Nah, jadi kemudian apa yang kita bahas per blok? Nah, ini kan ada blok-bloknya. Nah, ini kan kita bahas 1, 2, 3. Sehingga kalian udah gak usah berpikir yang apa, yang jauh-jauh apa yang harus kalian bahas di dalam hmm, penelitian eh, ber- apa di dalam bab 3 ini. Gitu. Nah, apa saja yang harus dibahas per blok? Ini kita coba bahas per blok. Nah, misalkan kalau tadi di 3.1, mohon maaf, 3.1 spam data akuisisi bahwa yang dibahas itu apa, gitu ya. Nah, kalau data akuisisi atau bagaimana eh, data itu bisa kita dapatkan, nah itu dijelaskan secara global, ya. Harus kita jelaskan secara global. Nah, eh, alat apa yang digunakan? Ini saya menggunakan suatu apa eh, alat untuk ini adalah kamera, gitu ya. Nah, nah, jadi itu kamera apa yang digunakan, kemudian video yang akan kita ambil itu eh, frame per secondnya itu apakah mengambil video datanya itu yang dibandingkan nanti apakah eh, bentuk videonya atau apapun itu harus diungkapkan di sini ya secara jelas. Nah, kemudian menggunakan pembesaran berapa. Nah, ini bisa kita gambarkan ya. Kita bisa buat seperti ini ya. Jadi bisa kita buat dalam bentuk gambar agar pembaca itu mengerti, oh begitu ya caranya untuk mengambil data eh, akuisisi untuk data primer sperma seperti itu ya. Ini yang harus ditulis di dalam setiap blok eh, yang tadi kita bahas. Nah, kemudian 3.3 misalkan itu ada tracking sperma. Nah, di dalam misalkan di sini yang tadi sini proses tracking ini kan kita di dalam ini ya di dalam eh, proses tracking ini eh, ada proses lagi gitu ya. Nah, kita bisa jelaskan oh bahwa proses tracking ini saya akan menggunakan metode Gaussian blur dulu, kemudian dilakukan background apa namanya background apa subtraction
gitu ya. Nah, jadi ini ada langkah-langkahnya, ya, ada langkah-langkahnya. Nah, eh, kemudian ada sperma untuk melokalisasi pergerakan sperma, kemudian melakukan morfologi filtering, gap filling, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian jelaskan satu persatu. Misalkan 3.11, misalkan. Itu ada Gaussian blur. Nah, bagaimana proses Gaussian blur itu? Nah, itu ada rumus-rumus yang harus ditampilkan gitu ya. Kemudian eh, ada gambar-gambar yang bisa mendukung gitu. Nah, itu bukan teori, tetapi bagaimana proses ini bisa mendukung di proses digging ini. Contohnya ini. Nah, misalkan di sini ada eh, apa rumusan-rumusan atau formulasi yang akan digunakan di dalam proses tracking tersebut, gitu ya. Nah, nah, ini kita tampilkan di sini di bab 3 ini. Gitu. Nah, di bab 3 juga biasanya teman-teman mengcapture ya, mengcapture eh, apa namanya coding yang sudah Kak teman-teman lakukan. Ya, kalau itu ada codingannya, tetapi di sini tidak perlu ya. Kita buatlah algoritma di sini. Ya, algoritma. Algoritma dengan apa namanya codingan itu berbeda. Kita buat algoritma saja gitu. Ya. Kemudian apakah itu teori, Pak? Ini memang penunjang daripada itu. Makanya nanti di sini di bab 3 itu hasilnya itu misalkan untuk deteksi apa lintasannya, hasilnya daripada rumusan ini, kemudian ada algoritmanya, kemudian ini adalah hasilnya. Nah, bagaimana eh, kita bisa menerapkan bahwa dari teori, dari formulasi uh, masuk ke algoritma, setelah dicoba maka didapatkan hal seperti ini. Ini bukan uji coba, ya. Ini bukan uji coba, tetapi di sini adalah membahas tentang per blok, per bagian. Ya, nanti akan kita jadikan satu kesatuan. Nah, itu ya yang untuk apa namanya? Untuk metodologi itu yang harus kalian tuliskan. Ya, makanya kalau kalian menulis di metodologi hanya sederhana itu tidak mungkin kalau kalian membuat sesuatu yang kompleks di situ. Ya, kalian hanya menjelaskan tentang kata-kata saja. Jadi dengan kata-kata itu kan sulit. Kalau ada memang ada eh, apa namanya formulasi yang digunakan, itu silakan dimasukkan di situ. Ya, nah itu pembahasan di bagian yang kedua. Nah, tidak ini juga tidak menutup apa bagaimana kita menulis di bab 4 uji coba dan hasil. Ini juga kadang-kadang teman-teman menuliskan tidak apa ya, eh, tidak urut gitu ya. Um, apa namanya? Tidak sesuai dengan judul, tidak sesuai dengan metodologi yang digunakan dengan hasil uji coba yang eh, atau uji coba dan hasil yang akan kalian lakukan. Nah, untuk uji coba dan hasil ini akan kita bahas di bagian ketiga atau part 3, bagaimana kita melakukan uji coba dan bagaimana kita membuat hasilnya. Nah, kemudian nanti akan kita bahas juga bagaimana kita membuat daftar pustaka, kesimpulan dulu, kemudian daftar pustaka, dan jangan lupa kita akan cek plagiasinya. Nah, ya, saya kira itu di bagian
kedua ini membahas tentang tadi ya, membahas tentang metodologi, kemudian tinjauan pustaka. Ya, saya kira itu untuk bagian kedua ini. Semoga kalau ada pertanyaan silakan di apa namanya, dituliskan di kolom komentar, kemudian atau langsung WA saya atau lewat email, ya silakan. Ya. Nah, kita tetap akan apa namanya, kita akan tetap memberikan tugas dan kalian harus mempresentasikan tugas itu tahap demi tahap. Saya kira itu yang bisa saya berikan pada bagian kedua ini. Nanti kita ketemu di bagian ketiga akan membahas uji coba dan hasil dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.